Wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk rekan-rekan insan pers, jurnalis yang ada di Kabupaten Bangka Barat, dan saya juga sekaligus menyapa untuk masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, kita melaksanakan kegiatan rilis untuk pengungkapan perkara terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Jadi di belakang kita ini ada tersangka terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Korbannya satu orang saat ini yang sudah melaporkan ya. Dan tersangka di tahun 2015 itu juga pernah melakukan perbuatan serupa. Jadi ini adalah residivis berkaitan dengan perbuatan seksual terutama kepada anak-anak di bawah umur. Pekerjaan yang bersangkutan sebagai pijit alternatif atau pengobatan alternatif ya. Dan dari keterangan yang bersangkutan beberapa kali juga ada perbuatan cabul yang dilakukan kepada para pasiennya, pasien yang berobat datang ke yang bersangkutan. Kemudian berkaitan dengan modus yang digunakan, jadi pelaku melakukan persetubuhan awalnya dengan tujuan untuk mengobati korban, yang mana saat itu pelaku menganggap di dalam tubuh korban terdapat jin atau hal-hal gaib, sehingga pelaku mengiming-imingi korban untuk menghilangkan jin tersebut dengan cara melakukan beberapa ritual, yang salah satunya dengan cara melakukan hubungan badan. Kemudian terhadap tersangka dikenakan pasal ke-1, pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan ancaman pidananya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi untuk tersangka ada di belakang kita ini, selain terhadap anak di bawah umur tadi, yang bersangkutan juga melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa pasiennya yang datang untuk berobat. Nah ini pengobatan alternatif yang dilakukan, salah satunya dengan cara pengobatan melalui pijat. Dan ini langsung kita respon cepat dengan harapan sekaligus kami mengimbau bagi masyarakat yang pernah mengalami kondisi demikian atau perbuatan yang serupa oleh yang bersangkutan, kami persilakan bila mana untuk membuat laporan di Polres Bangka Barat. Demikian. Ritualnya jadi di hari pertama itu memang ada digunakan minyak melati dan air jeruk nipis yang digunakan oleh korban untuk mandi. Nah kemudian di hari keduanya dengan alasan untuk membuang jin atau barang-barang gaib yang ada di badan korban, jadi yang bersangkutan itu dibawa untuk ke pantai dengan tujuan untuk membuang baju-baju. Nah dalam perjalanan pulang dari pantai tadi singgahlah di hutan yang ada di belakang rumah dekat punya saudara atau neneknya, nenek dari korban. Nah di situ perbuatan dilakukan di hutan-hutan itu. Dan berarti TKP-nya pindah-pindah ya? TKP-nya di hutan di belakang rumah neneknya tadi. Dilakukan sendiri atau ada orang lain? Dilakukan sendiri. Iya. Prakteknya udah berapa lama? Praktek yang bersangkutan ini sudah sejak tahun 2000, sebelum tahun 2015 ya. Dia mulai praktek pijat itu di tahun 2013 sebetulnya. Jadi di tahun 2013 sudah praktek pijat. Tahun 2015 ternyata dia juga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan waktu itu sudah diproses pidana menjalani hukuman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, setelah menjalani hukuman di tahun tersebut, yang bersangkutan memulai lagi nih praktek pijit, kemudian juga sebagai kernet bus atau transportasi umum yang ada di perjalanan antara Mentok sampai dengan Pangkal Pinang. Tersangka tidak mempunyai istri atau keluarga dan? Tersangka tidak punya istri,
dan yang bersangkutan tinggal di sini bergabung bersama keluarganya. Dan memang masih ada hubungan keluarga juga antara si pelaku dengan korbannya yang anak di Bogor tadi. Demikian. Pada saat dilakukan pencabulan, orang tua mengetahui itu dah. Orang tua mengetahui setelahnya. Maka setelah orang tua mengetahui, beliau langsung membuat laporan, berkoordinasi dengan kami. Kita langsung merespon cepat untuk segera melengkapi pemeriksaan, dan kemarin langsung dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Kondisi korban saat ini seperti apa? Kondisi korban saat ini karena anak di Bogor, jadi posisinya sama orang tuanya saat ini ya. Yang utama adalah kami pastikan bahwa penanganan dari perkara ini akan berjalan sesuai dengan prosedur, dan tetap kami upayakan yang terbaik dalam hal pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah kami. Demikian. Saat penangkapan itu ada perlawanan dari tersangka? Tidak ada perlawanan, dan yang bersangkutan juga mengakui adanya perbuatan-perbuatan selain persetubuhan ini, juga melakukan perbuatan cabul pada beberapa orang lainnya yang datang untuk berobat. Cukup. Baik, itu saja. Nanti silakan kalau memang ada yang mau diwawancara ke tersangka, saya persilakan. Tapi tetap tidak ditampilkan wajahnya ya, dari sisi belakang saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Baik, jadi ini yang saya pegang adalah barang bukti dari perkara yang ditangani terkait dengan persetubuhan anak di Bogor itu, mulai terutama berkaitan dengan baju-baju yang digunakan oleh korban pada saat pelaku melakukan aksinya. Izin kemudian, siap, tahan. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Siap, sudah kemudian. Sudah ya? Apa sengaja melakukan itu atau muncul keinginan setelah mengapa dari dulu pengobatan praktek kenapa kayak anaknya kalau pengobatan dari gaya cuma semangat pengaruh apa tergoda karena pasiennya cantik. Berapa banyak korbannya, Pak? Berapa banyak korban yang main pegang-pegang nanti 5 orang dan pengobatan main pegang-pegang DPJ tuh DPJ gantung 5 yang sakit itu ada ritual-ritual. Nah yang terakhir nih apa bisa ada sampai persetubuhan yang tergoda tadi Sadar dah itu yang cewek itu meronta dah? Dah suka sama suka pokoknya dia tadi nggak dapat nak juga dia nak juga mau Bang Rayu macam mana saya langsungnya nak apa tak langsung nak oh ada iming-iming buang jin ada Pakai pengaman lah, Bang? tidak ada pakai pengaman tapi abang tahu kan resiko apa dilakukan tidak ada kuat godaan tadi tetap yang godaan abang nak nikah apa duda berapa lama duda dari tahun 2013 dari tahun 2013 punya anak. Bang, apakah karena duda Bang menjadi salah satu menyebabkan Abang melakukan perbuatan Bang? Kurang tersalurkan gitu? Bisa jadi Pak, Pakai notis Bang? Ya pakai notis kan?